Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Adita, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang interpolasi linear dan interpolasi polinom. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kita, yaitu saya sendiri Albasita Safanur Karimah dengan NIM akhir 027. Saya Zazira Imansur dengan NIM akhir 050. Dan saya Wahid Fakohlar Rizky dengan NIM akhir 144. Interpolasi adalah metode untuk memperkirakan nilai di antara data diskrit yang diketahui, digunakan dalam metode numerik untuk membangun fungsi yang mendekatkan nilai pada interval tertentu. Salah satu teknik interpolasi yaitu tabel perbedaan uniform mempermudah perhitungan jika selisih antar titik tetap. Beberapa metode interpolasi yang umum digunakan yaitu interpolasi linear dan interpolasi polinom. Interpolasi linear sendiri yaitu menghubungkan dua titik dengan garis lurus sederhana namun kurang akurat untuk data non-linear, dan interpolasi polinom menggunakan polinomial untuk mendekati data lebih kompleks. Contohnya interpolasi Newton yang berbasis perbedaan benda. Interpolasi membantu dalam estimasi nilai data yang tidak diketahui berdasarkan nilai yang tersedia. Bisa dikunci. Interpolasi sendiri dalam metode numerik seringkali kita memiliki kumpulan titik data xi sama dengan fxi, tetapi tidak mengetahui fungsi fx yang sebenarnya. Ada dua hal yang dapat kita lakukan, yaitu mengkonstruksi suatu fungsi gx yang dapat mendekati fungsi fx sedemikian hingga fx mendekati gx, dan mengkonstruksi suatu fungsi gx yang dapat memberikan nilai pendekatan dari f epsilon, di mana epsilon merupakan suatu titik yang berada di antara xi dan xi plus 1, atau xi kurang dari epsilon kurang dari xi plus 1 dengan i sama dengan 1, 2, 3 hingga n. Pendekatan ini dilakukan dengan metode interpolasi menggunakan fungsi polinomial, rasional atau. Nah, untuk contoh soalnya, kan di situ udah ada tabel yang berisi nilai x dan akar x. Dari tabel tersebut, kita diminta untuk mencari nilai dari akar 2,155. Kita dapat menggunakan metode interpolasi linear untuk mencari solusi tersebut. 2,155 itu kan terletak di antara 2,15 dan 2,16. Maka akar 2,155 mendekati akar 2,15 ditambah 1/2 dikali akar 2,16 dikurangi akar 2,15, mendapatkan hasil 1,46799. Nah, nilai tersebut adalah nilai perkiraan dari akar 2,155. Untuk selanjutnya ada data with difference uniform. Diferensiasi atau selisih antara dua nilai x yang berdekatan didefinisikan sebagai delta xi sama dengan xi plus 1 dikurangi xi, di mana i sama dengan 1, 2, 3 hingga n. Jika semua diferensi bernilai sama, maka dikatakan bahwa nilai-nilai x memiliki diferensi uniform, yaitu delta x1 sama dengan delta x2 hingga delta xn hingga delta x. Jika H adalah diferensi uniform dari X, maka nilai Xn dapat dinyatakan sebagai Xn sama dengan X0 ditambah NH, di mana N adalah bilangan bulat dan H adalah konstan. Jadi, H ini merupakan nilai selisih dari delta X1 dan delta X2. Nilai selisihnya tuh sama tiap selisih. Misalkan f adalah suatu fungsi dengan variabel x, maka kita gunakan definisi f0 sama dengan fx0, f ini sama dengan fxi sama dengan fx0 ditambah i kali h. I adalah bilangan bulat. Nah, penerapan data with difference ini itu nanti diterapkan di tabel of difference. Selanjutnya itu ada tabel of difference. Tabel of difference atau tabel diferensi. Itu tabel yang digunakan untuk menghitung selisih nilai fungsi pada titik-titik diskrit dalam proses interpolasi numerik. Jadi itu berguna banget waktu di interpolasi
eksplorasi numerik gitu. Jadi fungsinya itu buat menghitung selisih nilai fungsi. Tuh. Terus selisih antara dua titik urutan delta xi sama dengan xi plus 1 dikurangi xi. Jadi ini sama aja kayak selisih kan berarti. Nah, terus jika delta x sama untuk semua i maka disebut diferensi uniform. Jadi seragam sama. Tuh. Terus nih, misal dari contoh jarak yang ditempuh oleh sebuah mobil yang berjarak dari suatu titik ke titik yang lainnya pada setiap selang waktu 10 detik diberikan sebagai berikut. Jadi untuk t itu dalam waktu, jadi waktu t-nya 0 jarak yang ditempuh 0, terus waktu t-nya 10 jarak yang ditempuh 214 gitu sampai detik ke 60. Nah, dari tabel ini bisa dibuat tabel diferensi untuk mengetahui laju percepatannya. Tabel diferensinya itu gini. Nah, ini tuh gimana? T-nya kan kayak gini lagi yang dari soal 0, 10, 20 sampai 60. Terus T-nya juga udah diketahui itu. Nah, cara hitungnya itu gimana? Gini. Jadi 200 selisih ke 1 yang 214 itu didapat dari 214 dikurangi sama 0 gitu. Terus yang bawahnya juga 522 itu dapat dari 736 dikurangi 214. Itu untuk nyari selisih ke satunya. Nah, berarti ini kan selisih ke satunya 211, 522, 710. Gitu sampai selisih yang diinginkan. Ini sampai selisih ke 4. Nah, terus jenis-jenis operator diferensi itu ada apa aja? Ada diferensi maju, mundur, tengah, sama geser. Kalau diferensi maju itu menghitung selisih nilai fungsi antara titik i dan i. Nah, jika x0, x1 sampai xn itu adalah nilai dari x, maka x1 dikurangi x0 itu disebut selisih-selisih dari x atau dapat dituliskan sebagai berikut. Delta fx sama dengan fx plus h dikurangi fx. Nah, dari rumus di atas itu diperoleh diferensi maju pertama atau selisih antara titik-titik berurutan. Diferensi maju pertama, kedua, sama ketiga. Jadi kalau misalnya delta fx itu diturunin kan dia dapatnya ini apa namanya, delta kuadrat fi, itu berarti diferensi keduanya. Terus diferensi ketiganya diturunkan lagi delta pangkat 3 fi gitu. Nah, terus sampai ketemu delta m nya untuk titik ke m tuh. Nah, tabelnya kayak gini. Sebenarnya dia sama aja kan, otomatis diferensi pertama itu yang ini, yang kolom ini kan itu didapat dari delta f0 itu didapat dari f1 dikurangi f0 gitu. Terus delta f1 didapat dari f2 dikurangi f1 sesuai sama tadi sebelumnya. Nah, ini kan fx plus h dikurangi fx. Berarti kan fi plus 1 dikurangi fi. Berarti kalau misalnya i nya 1 berarti f2 dikurangi f1. Itu buat diferensi pertamanya. Nah, buat diferensi keduanya berarti itu kan delta f1 dikurangi delta f0 gitulah. Gitu. Sama kayak contoh yang tadi. Jadi ini didapat dari ini dikurangi ini. Terus yang selanjutnya ada diferensi mundur, menghitung selisih nilai fungsi antara titik ke i dan i-1. Kalau tadi kan cuma titik ke i dan i. Nah, selisih itu disebut selisih-selisih dari x atau dapat ditulis sebagai berikut. Del fx sama dengan fx min h. Nah, dari rumus itu juga bisa didapat diferensi maju pertama, kedua sampai ke n-nya sebagai berikut ini. Jadi delta Jadi del fi sama dengan fi dikurangi fi min 1. Berarti kalau yang diferensi ini mundur ya. Berarti mundur keduanya berarti del kuadrat fi sama dengan fi dikurangi 2 fi min 1 ditambah fi min 2 sampai kalau ini del pangkat n fi. Nah, ini tabelnya. Jadi nah, terus ini juga yang h tadi itu.
juga diferensi tengah, yaitu menghitung selisih antara dua titik yang berjarak sama dari kiri dan kanan titik tertentu. Didefinisikan sebagai berikut. Delta kecil fx sama dengan fx plus h per 2 dikurangi fx min h per 2. Nah, dari sini juga didapatkan diferensi tengah pertama, kedua, sampai ke n. Aduh, itu tipe juga guys. Jadi delta kecil fi nya itu fi plus 1 per 2 dikurangi fi min 1 per 2. Terus yang keduanya kayak gitu sampai ke n nya itu seperti itu. Nah, dari sini bisa ditulis juga delta y0 itu sama aja kayak del y1 sama aja kayak delta kecil y1 per 2. Nah, dari sini otomatis kan berarti delta pangkat 3y2 itu sama dengan del pangkat 3y5 sama dengan delta kecil y7 per 2 dan seterusnya. Ini buat tabel diferensi tengahnya sama. Nah, terus yang terakhir itu ada operator geser, menggeser posisi data pada tabel diferensi. Misalkan dia sama dengan fx itu suatu fungsi hanya interval dalam perbedaan 3, maka operator gesernya didefinisikan sebagai fx sama dengan fx plus h. Nah, dari definisi di atas diperoleh rumus-rumus itu ef0 itu sama dengan fx0 ditambah h yang sama aja kayak fx1. Terus e pangkat 2 f0 nya sama kayak e dikali ef0 atau sama aja kayak ef1. Nah, secara umum itu berarti e pangkat n f0 sama dengan fn. Untuk n nya bilang aja. Nah, itu kan yang atas tadi itu buat yang positif. Gimana kalau operator gesernya itu negatif? Berarti kalau negatif e pangkat min 1 f0 sama dengan f min 1. F min 1. Nah, jadi kan udah ada operator-operator itu. Gimana hubungan antara mereka itu? Hubungan itu berarti kalau misal delta itu sama aja kayak e min 1. Terus kalau del sama aja kayak 1 dikurangi e min 1. Terus kalau misalnya delta kecilnya berarti sama aja kayak e pangkat 1 per 2 dikurangi e pangkat min 1 per 2. Nah, untuk selanjutnya ada interpolasi linear. Secara umum bentuk fx belum diketahui, namun kita memiliki nilai-nilai fungsi f pada beberapa titik tertentu, misalnya x1 f1, x2 f2 hingga xn fn, di mana nilai-nilai tersebut sudah diberikan atau diketahui. Salah satu metode pendekatan fungsi fx adalah menggunakan bentuk linear. Fungsi pendekatan dinyatakan sebagai fx mendekati gx sama dengan a1 p1x ditambah a2 p2x hingga am pmx, dengan pix adalah fungsi-fungsi yang dipilih dan koefisien ai ditentukan agar pendekatan optimal. Nah, ini ada contoh soal. Diberikan F1 sama dengan 0,84147, F1,1 sama dengan 0,89121, F1,2 sama dengan 0,93204. Hitung fungsi F1,06 apabila fungsi F berperilaku seperti garis lurus. Kita ketahui P1x sama dengan 1. Nah, kenapa kok 1? Karena dia konstan. Dan P2x sama dengan x karena juga sebagai persamaan garis lurus. Sehingga gx sama dengan a1 ditambah a2x. Kenapa? G1 sama dengan 0,84147 sama dengan a1 ditambah 1 kali a2. Untuk G1,1 sama dengan 0,89121 sama dengan A1 ditambah 1,1 A2. Lalu kita eliminasi sehingga mendapatkan nilai A1 sama dengan 0,34407 dan A2 sama dengan 0,49740. Jadi Gx tadi kan
A1 ditambah A2X. Kita substitusi. Itu IPO ya guys. Jadi kita substitusi dan mendapatkan 0,34407 ditambah 0,49740 dikali 1,06. Kita dapatkan 0,34407 ditambah 0,52724 sama dengan 0,87131. Jadi F1,06 mendekati G 1,06 yaitu 0,87131. Lalu ada interpolasi polinom. Berbeda dengan interpolasi linear, interpolasi polinom mencari polinom Pnx berderajat n yang melalui x1, f1, x2, f2 hingga xn, fn. Nah, kalau linear tadi cuma bisa di 2 titik ya, karena linear. Nah, kalau lebih dari itu, kita bisa pakai interpolasi polinom. Nah, di interpolasi polinom ini kita punya teorema, yaitu jika titik x1, x2 hingga xn plus 1 berbeda satu sama lain, maka terdapat satu dan hanya satu polinom berderajat maksimum n yang melalui titik-titik berikut. Melalui titik-titik x1, f1, x2, f2, xn plus 1, fn plus 1. Untuk keperluan ini, kita selalu mengasumsikan bahwa variabel x memiliki diferensi uniform, yang berarti xn sama dengan x0 ditambah nh, di mana n adalah bilangan bulat dan h tadi kan selisih yang sama. Kita peroleh berikut ini. Lalu kita peroleh fxs sama dengan fx0 ditambah sh sama dengan fs. Dengan s adalah suatu bilangan rasional yang dihitung dari rumus s sama dengan x dikurangi x0 per h. Nah, interpolasi polinom ini, jika fx mendekati pnx, maka pnx diberikan oleh rumus-rumus berikut. Ini tuh ada 6. Yaitu pertama ada Newton Jeroni maju. Rumus ini berlaku pada interval x0 hingga xn. Nah, rumusnya itu pnx sama dengan f0 ditambah kombinasi 1 dari s delta f0 ditambah kombinasi 2 dari s delta kuadrat f0 hingga kombinasi n dari s delta n f0. Lalu ada Newton Gregory mundur. Rumus ini berlaku di x minus n hingga x0. Jadi kebalikannya. Nah, kalau di sini tuh rumusnya pnx sama dengan f0 ditambah kombinasi 1 dari s delta f min 1 ditambah kombinasi 2 dari s plus 1 delta kuadrat f min 2 hingga kombinasi n dari s plus 6 min 1 delta n pangkat f min 6. Dengan menggunakan hubungan delta sama dengan del e, maka rumus di atas dapat ditulis sebagai pnx sama dengan f0 ditambah kombinasi 1 dari s del f0 ditambah kombinasi 2 dari s plus 1 del kuadrat f0 hingga kombinasi n dari s plus n min 1 del pangkat n f0. Lalu ada Gauss maju. Rumus ini berlaku di x minus n per 2 hingga x n plus 1 per 2. Pnx sama dengan f0 ditambah kombinasi 1 dari s delta f0 hingga kombinasi n dari s plus n min 1 per 2 delta pangkat n f min n per 2, dengan n per 2 adalah bilangan bulat terbesar dari n per 2. Lalu ada Gauss mundur. Rumus ini berlaku pada x min n plus 1 per 2 hingga x n per 2. Jadi kayak kebalikan gitu guys, sama kayak yang Newton tadi.
yaitu Pnx sama dengan F0 ditambah kombinasi 1 dari S delta F min 1 hingga kombinasi N dari S plus N per 2 delta F F min N plus 1 per 2 dengan N per 2 adalah bilangan bulat terbesar dari N per 2. Nah, lalu ada Stirling. Rumus ini berlaku pada X minus N per 2 hingga X N per 2. Pnx sama dengan F0 ditambah kombinasi 1 dari S delta F min 1 ditambah delta F0 per 2 ditambah kombinasi 2 dari 1 plus S plus 1 ditambah kombinasi 2 dari S per 2 delta kuadrat F min 1 hingga kalau N nya genap maka kombinasi N dari S plus N per 2 ditambah kombinasi N dari S plus N min 1 per 2 delta N pangkat F min N per 2. Nah kalau N nya ganjil maka kombinasi N dari S plus N min 1 per 2 dikali delta N F min N plus 1 per 2 ditambah delta N F min 6 per 2 per 2. Lalu yang terakhir ada Bessel. Rumus ini berlaku di X min N per 2 hingga X N plus 1 per 2. Pnx sama dengan F0 ditambah F1 per 2 ditambah kombinasi 1 dari S min 1 ditambah kombinasi 1 dari S per 2 delta F0 hingga ketika N nya genap kombinasi N dari S plus N min 2 per 2 ditambah kombinasi N dari S plus N per 2 per 2 delta pangkat S F min N per 2. Kalau N nya ganjil kombinasi N dari S plus N min 2 per 2 kali delta pangkat N F min N per 2 N min 2 per 2 ditambah delta pangkat N F min N per 2 per 2. Ini ada beberapa catatan, yaitu Newton Gregory maju itu digunakan jika titik interpolasi berada di dekat awal tabel. Kalau Newton Gregory mundur digunakan jika titik interpolasi berada di dekat akhir tabel. Kalau Gauss maju digunakan jika titik interpolasi berada di bagian atas tabel tetapi tidak di ujung. Gauss mundur digunakan jika titik interpolasi berada di bagian bawah tabel tetapi tidak di ujung. Stirling digunakan jika titik interpolasi tepat di tengah tabel, dan Bessel digunakan jika titik interpolasi berada di dekat tengah tabel tapi tidak tepat di tengah. Nah, terus satu soal, hitunglah nilai F 0,8 ketika diberikan tabel diferensi berikut ini. Pendekatannya hingga delta pangkat 3. Ini guys ya, tabelnya ini. Tabel diferensinya itu. Terus gimana penyelesaiannya? Nah, ini kita pakai dicoba semua metode. Sebelumnya berarti kan hanya 0,4. H tadi itu kan selisih diferensi yang tadi yang X ini kan. Nah ini kan didapat kalau misal hanya ini 0,4 berarti kan 0,5 dikurangi 0,1 selisihnya, 0,9 sama 0,5 selisihnya 0,4 itu. Nah sehingga didapatkan hanya 0,4 dengan XS-nya itu 0,8 sesuai yang ditanyakan pada soal. Terus kalau formula Newton Gregory maju gimana? Tadi kan kalau yang formula Newton Gregory maju itu berlaku pada interval x0 hingga xn. Berarti ini kan intervalnya x0 sama dengan 0, 0,1 hingga x-nya sama dengan 1. Nah, terus S-nya tadi berarti kan kalau dari rumus tadi dimasukin berarti 0,8 dikurangi 0,1 per 0,4 hasilnya 1,75. Terus F0,8 mendekati 0,09963 ditambah 1,75 dikali 0,33960 ditambah 1,75 dikali 0,75 dibagi 2 dikurangi
0,075 ditambah 1,75 dikali 0,75 dikali minus 0,25 per 6 dikali 0,047977. Itu tadi dari rumus yang sebelumnya juga. Nah, kalau dimasukin dari data yang di tabel diferensi itu kan kayak itu. Terus dilakukan perhitungan sehingga didapatkan 0,71707. Itu tadi yang maju, yang Newton gitu dari maju. Kalau yang mundur gimana? Kalau yang mundur berarti x0-nya sama dengan 1,3 hingga x-nya itu sama dengan 0,1 dengan s-nya sama dengan minus 1,25. Nah, ini juga pakai rumus yang sebelumnya tadi, terus dimasukin dari data yang di tabel diferensi sebelumnya, dilakukan perhitungan sehingga hasilnya 0,71708. Terus kalau misal pakai formula Gauss maju, berarti x0-nya kan 0,9, s-nya sama dengan 1. Nah, f0,8 yang berarti dimasuki juga ke rumus yang Gauss maju tadi, didapetin dari data-datanya di tabel diferensi sebelumnya juga dimasukin, sehingga perhitungannya mendapatkan 0,71784. Terus kalau misal pakai Gauss mundur, berarti x0-nya sama dengan 0,9, s-nya sama dengan minus 0,25. Dimasukin ke rumusnya Gauss mundur juga, didapatkan hasilnya 0,71707. Nah, terus habis itu pakai formula yang Stirling, di mana x0-nya itu 0,9, x-nya minus 0,25. Nah, pakai rumus yang sebelumnya juga, terus dimasukin data di tabel diferensi, didapatkan 0,71746. Nah, terus yang terakhir pakai yang formula basic. X0-nya itu kan 0,9, x-nya minus 0,25. Terus dimasukin ke formulanya, terus dihitung sehingga hasilnya itu 0,71784. Sekarang untuk pelatihan soal diberikan F0,2 0,2427, F0,5 0,7904, F0,8 1,5965, untuk F1,1 2,6773, untuk F1,4 sama dengan 3,9962, dan untuk F1,7 sama dengan 5,4283. Hitunglah F0,75 apabila fungsi berperilaku seperti suatu garis lurus. Untuk penyelesaiannya seperti tadi, kita tentukan dulu untuk C1 X yaitu 0,5 dan C2 X sama dengan X, sehingga di X sama dengan A1 ditambah A2X. Itu sama linear ya. Lalu karena kita ingin mencari penyelesaian linear, maka kita perlu mencoba fungsi yang berada pada yang dekat dengan fungsi yang ingin dicari. Kan kita ingin mencari fungsi 0,75 dan fungsi yang dekat dengan titik tersebut adalah jangan kepotong-potong. titik yang dekat dengan titik 0,75 yaitu 0,5 dan 0,8. Jadi kita memilih titik tersebut, yaitu dengan GX sama dengan A1C1E ditambah A2C2E ditambah dan seterusnya sama MCM X sama dengan Fx. Lalu kita substitusikan untuk X, Fe pada fungsi GE. Dapat di 0,5 sama dengan A1 ditambah A2 dikali 0,5 sama dengan 0,7904. Itu kan yang tadi ya, yang F 0,5 itu 0,7904
Dan untuk G 0,8 yaitu A1 ditambah A2 dikali 0,8 yaitu 1,5965. Lalu kita dapatkan jika persamaan A1 ditambah A2 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,7904 dan A1 ditambah A2 dikali 0,8 sama dengan 1,5965. Kita harus mencari A1 dan A2 nya. Kita notasikan sebagai matrik menjadi 105 1,8 A1 A2 sama dengan 0,7904 1,5965. Lalu kita R2 dikurangi R1 didapat 1 0,5 0,3 A1 A2 sama dengan 0,7904 0,8 sehingga didapat A2 sama dengan 2,6666. Substitusikan A2 sama dengan 2,6666 ke persamaan 1 didapat A1 ditambah 2,6666 dikali 0,5 sama dengan 0,7904. A1 sama dengan 0,7904 dikurangi 1,3333 didapatkan A1 sama dengan min 0,5429 sehingga penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah A1 sama dengan min 0,5429 dan A2 sama dengan 2,6666. Karena GX tadi adalah A1 ditambah A2X, maka GX sama dengan 0,5928 ditambah 2,6666X. Sehingga dengan kita dekati dengan F 0,75 dapat dekati dengan G 0,75 sama dengan min 0,5429 ditambah 2,6666 dikali 0,75 didapatkan hasil 1,457. Jadi F 0,75 didekati G 0,75 adalah 1,457. Sampai sini ada pertanyaan? Buat contoh soal yang pertama banget yang masih interpolasi. Enggak. Jangan maju-maju gitu. Itu mau tanya, itu tuh udah dikasih apa namanya tabelnya atau kayak ada fungsinya? Seperti tadi, kan di soal yang saya itu yang latihan soal kan ada F1,1 sama dengan ini. Terus berarti X-nya itu yang itu terus efeknya itu yang ini. Berarti nanti semuanya tuh bentuknya langsung ada tabelnya gitu, nggak yang kayak ada fungsi apa terus nanti bikin cari tabel sendiri gitu nggak? Kan masuk di sini. Bisa juga. Bisa juga. Oh, tapi buat contoh yang ini itu udah dikasih. Ya, langsung dikasih X sama efeknya. Terus yang ini setengah dikali akar 2,16 itu dari mana? Itu dari X dikurangi X0 per X1 dikurangi X0. Nah, X sendiri kan 2,155. Jadi dia itu yang kita carikan 2,155 tadi dikurangi X0-nya. X0-nya 2,15 per X1-nya itu 2,16 dikurangi 2,15. Nah, itu nanti hasilnya Ini ada rumusnya nggak? Maksudnya kalian keseluruhannya. Kalau ini tuh ya kalau tidak salah. Coba Kalau salah itu Tidak salah. Tulis papannya, tulis papan. Nah, kan itu kan kita yang mau dicari kan 2,155 kan? Kan dapat didekati oleh 2,15 Iya. 15 dan 2,16. Nah kan ini kok bedanya itu pas di tengah antara ini sama ini. Iya. Ya kan? Jadi kita ngitungnya itu 2,15 dari yang ini. Ini kan untuk efeknya kan akar 2,15 ditambah
kan karena ini X-nya itu sama kan, jadi setengahnya dari ini ditambah ini gitu. Setengahnya dari ini tambah ini akar 2,15 ditambah akar 2,16 dibagi 2. Ya, dekati. Dia itu bisa dibagi dua karena 1,5 Dikurang atau di ditambah? tengah-tengah. Iya. 2,16 ada. Dev, itu dikurang atau ditambah? Apa dikurangi? Iya, dikurangi. Ah. 2,16 dulu apa 2,15? 2,16 dulu atau 2,15? Kebalik ya. Iya lah, saya gambar. Tapi kan kalau ini kan nilainya beneran di tengah-tengah. Kalau misalkan nilainya nggak di tengah-tengah gimana? Misalnya yang mau dicari, misal ya ini 2,157 gitu. Kan itu nggak di tengah-tengah antara 215 sama 216. Kalau misalkan kayak gini mah ya oke lah, bisa langsung dibagi dua karena dia di tengah-tengah. Ya ini ada ini rumusnya itu misalkan f x itu dapat mendekati f x 0. Efek 0 itu titik awal yang mendekati ini ya. Ya, efek 0 ditambah x min x 0 per x 1 min x 0 dikali f nya ini kali f x 1 min f x 0. Aja dulu dong. Spidol. fx 0 tuh yang akar 2,15 itu. Ya, ini yang titik awal yang bikin. Terus kalau yang x0 nya? X0 itu yang itu berarti yang 2,1. Loh, gimana sih? Ya X0 itu 2,1. fx0 itu yang akar ini, yang Ya akar kan x efeknya itu itu. akar E. X0 nya berarti yang 2,15. 15. Berarti kalau misalkan kita mau cari akar 2155 yang mendekatinya itu 2,15 kan berarti akar 1,44628 ditambah sama x0 kurangi x dikurangi x0 dong, maksudnya cara carinya. Tapi ya maksudnya Ada sih yang nanya ke belakang. kan ini kan kita mau cari 2,155. Kalau misalnya dimasukin ke rumus ini berarti fx0 yang paling deket kan itu kan si 1,25 itu. Fx itu kan 1,46629. 4,69 ya. Nah terus habis itu ditambah sama baru si x dikurang x0 nya. Abis itu baru kenapa kalian maksudnya langsung dapet kayak akar 2,15 ditambah itu gitu. Itu kan dari fungsinya itu akar E. fx nya itu akar x ya. Emang kalau dimasukin ke fungsi ini tetap sama jawabannya. Itu, sorry, itu apakah bisa untuk akar 2 yang bisa dimasukkan ke fungsi ini? Iya. Iso. Kan soalnya ini semuanya bentuknya nggak akar, kayak yang di tabel itu kan semuanya bentuk desimal bukan Ya, akar berarti di- gitu. Nah, iya. Betul ya. Enggak. Maksud Kan itu X kurangi X0 berarti kan 2,155 itu gitu. 2,155 dikurangi 215 jadinya 0,005. Sedangkan yang bawah itu per X1
kurangi X0 itu kan berarti 0,01 jadinya itu hasilnya 1/2. Iya itu kan 0,05 Berapa? 0,01 coba ini belum 1,05 Ini kan Stop. ya. Ini X-nya ini ya. X kan 2,155 dikurangi 2,155 5. ya kan? Per X1 dikurangi X0 2,15 dikurangi 2,15 ini kan berarti 0,005 dan ini 0,01 Oke. Itu yang itu. Terus habis itu yang efek 1 min efek 0-nya tinggal dimasukin ini kan sama yang itu yang tadi. iya kan bentuk numeriknya ini pakai bentuk fungsinya. Oh berarti ini tuh nggak langsung kayak misalkan itu akarnya berapa terus langsung masuk di sini karena ini ada akarnya tuh karena fungsinya dalam akar X itu apa Iya. gimana? Kalau pakai numeriknya juga bisa, Hah? pakai yang koma-komanya kan juga bisa. Tapi karena itu sudah diketahui akarnya, nah kita pakai ini aja. sampai sana. Efek 0 itu yang mana tadi? Efek nol itu ini awal ini efek nol. Aduh, uyak. Efek satu. Sebentar. Ini kan yang X0 ya, itu kan 2,15 ya kan? Itu X0 ya. Oh iya, X0. Kalau efek nolnya itu efek akarnya. 0-nya 1 koma dong. 1 koma. 2,155 maaf. Kayak beringi sih San, Dava itu. Udah nggak? Ada yang lain? Aku mau nanya yang tadi, yang mundur itu apa? Newton apa? Iya, yang polinom. Itu kan ada yang F min N ya. Ini yang Gregory mundur. Itu berlaku di X min N itu berarti maksudnya di mana? X min 2, min 1 atau gimana? Terus misal kalau ada soal gitu, cara nerapin Gregory mundurnya itu kayak gimana? Itu tadi saya tulis di catatan tadi loh. Itu lebih mudah ini di sini. Maksudnya ketika titiknya berada di dekat awal, misalnya tabelnya kan gak dimasuk kan titik tengahnya misalnya gini. Nah di sini tuh berarti X0 itu misal X0 di sini berarti kan ini X min 1, X min 2, X min 3, ini X 1, X 2, X 3. Tabelnya itu di sendiri dikasih. Kan nanti misalnya dikasih fungsi kayak yang latihan soal ya, kan dikasih fungsi. Berarti kan kita tulis ini X-nya, ini FE. Ini FE. FE-nya. Terus nanti ini delta FE delta kuadrat FE. Sini, nanti kan yang diketahui biasanya itu sini, yang ini sama ini. Nanti perbedaannya misalkan ini F1, F2, F3, F4. Kok tak sama ini? S0 salah satu F2, F1, 1, 2, 3. Sekarang kita nyari ini
berarti kan ini dikali ini kurang ini kurang ini gitu. Ini kurang ini kan dijelaskan saudara Marsa tadi ya. Ya ya. Udah lagi. Terus coba aku mau tanya. Jadi kan Udah. Terima kasih ya. latihan soal kedua itu kan biasanya pakai 6 metode. Nah itu emang harus pakai 6 metode itu atau terus itu kan soalnya hasil akhirnya beda semua. Ya karena kan ada metode yang cocok untuk di titik tersebut sama yang tidak cocok, tidak semua cocok. Karena yang dicontoh soal itu kita mencari semuanya. Jadi harus pakai semua metode juga. Enggak. Kan ada karakteristiknya juga kan, ini digunakan untuk apa, ini digunakan untuk apa. Ini cuma dicoba aja biar tahu contohnya gitu loh. Perbandingan enggak sih? Kalian juga ngebandingin kan hasilnya gimana? Ini untuk pakai ya slide pertama ya, slide 8. Itu kan cuma berhenti di selisih keempat. Nah itu tuh emang udah berhenti di situ atau masih ada lanjutannya? Bisa. Terserah sesuai yang di ini. Terus kenapa itu tuh nggak dilanjut lagi? Enggak muat. Oh, tidak. Sampai tinggal sampai di tengah. Nggak muat lagi. Oh berarti nyampe bener-bener sisanya tuh satu doang. Iya. Ada bener-bener kalau mau. Kalau mau. Gitu. Tapi kalau misalkan soalnya itu mintanya cuma sampai delta pangkat 3 gitu aja kan sampai delta pangkat 3 kan udah cukup gitu. Terus yang kedua boleh jelasin lagi yang diferensi maju, mundur, sama setengah. Masih nggak paham. Iya, aku juga mau tanya yang tengah. Siapa sih? Ya anu aslinya, itu. Gak tahu. Kan mau copot itu. Oh, itu lapar. Gemeter ini. Nah, ini kan diferensi maju digunakan untuk menghitung selisih nilai fungsi antara titik I dan I. Nah, ini tuh sama aja kayak yang permisalan sebelumnya. Maksudnya contoh yang sebelumnya. C. Nah, ini kan diferensi maju, kita menghitung selisih nilai fungsi antara titik ke I dan I. Nah, kalau misal X0, X1, X2, Xn itu nilai-nilai dari X, maka X1 itu disebut selisih-selisih dari X atau dapat ditulis sebagai berikut: delta Fx sama dengan Fx plus H min Fx. Jadi diferensi maju kan simbolnya delta. Nah, berarti kalau diferensi maju itu delta Fx sama dengan Fx plus H min Fx. Nah itu kan berarti sama aja dong kalau misal X-nya 1. Kalau misal X-nya 1 berarti kan I aja pakai I. Berarti kan itu kalau misalnya delta Fi sama dengan F berarti itu kan berarti sama aja dong, kayak misal delta Fi sama dengan Fi plus 1 dikurangi Fi, itu berarti sama aja kayak tabel sebelumnya kan, yang di bawahnya dikurangi atasnya gitu, terus hasilnya itu. Nah itu kan sama aja kayak itu. Nah berarti kan kalau ini Fi berarti kan sama aja kayak Fi plus 1 dikurangi Fi, hasilnya ini. Nah itu selisih pertamanya. Selisih keduanya kan berarti juga kayak gitu kan. Nah otomatis terus bisa dituliskannya itu seperti ini. Nah ini diferensi pertama, kedua, sama ketiga kayak yang di tabel itu. Nah terus sampai dari pola ini bisa ditemuin ke n-nya gitu. Jadi biar nggak mungkin dong hitung satu-satu kalau misalnya di soalnya n-nya diminta yang besar. Kali. Ini maju kan? Nah, ya, ini maju. Mundur, kalau yang mundur kan berarti
ke I dikurang dan I min 1. Jadi kebalikannya dari bawah. Dari atas. Contoh pengaplikasiannya ini gimana? Nah, sebenarnya tabel diferensi ini kan dibuat untuk mempermudah. Pinter. Bisa Ya Allah, aku udah kayak apa mukanya video gitu loh. Kayak gini. Apa itu? Oh ya. Nah, nih dari soal yang ini aja. Berarti kan kalau diferensi maju itu kan berarti ini dikurang ini, terus tadi hasilnya ini kan. Nah, tapi kalau diferensi mundur berarti kebalikannya. Berarti dari atas itu. Kalau atas dikurangi bawah berarti sisinya nanti negatif gitu. Sebentar. Nggak pakai nanya. Oh, kan ini rumusnya X. Sorry. X. Maju sama mundur ya. Kalau sama yang maju itu, kalau misalkan mau Ada. nyari delta Mau ngomong. F1, delta F1, rumusnya kok. Ini. Kalau yang maju kan dia FI plus 1 dikurangi FI. Misalnya F1 kan, delta F1 kan berarti dia masuknya dari sini ya. Dari sini. Oh, kalau F1 ini aja kan ada ininya. Misalkan ini delta F1. Ya, delta F1 kan di sini masuknya ya. Kan dia rumahnya FI plus 1 dikurangi FI. Berarti dari sini dikurangi ini. Delta F1 itu delta F1. Ini dikurangi ini. Sedangkan kalau mundur itu kan ini maksudnya del ya, del F1 itu maksudnya dari sini. Dia ini dikurangi sama yang ini. Buka yang mundur. Ya ini. Kalau maksudnya FI dia itu dikurangi sama FI min 1. Itu kalau del. Kalau del ke sebelumnya, kalau delta itu ke setelah itu berarti dianya. Setelah dikurangi sebelumnya iku nek mundur. Emang itu berarti aku setelah itu terus kurang dia. Ke atas. Tapi kalau yang maju sih ke bawah. Kalau maju tuh nextnya dikurangi dia, kalau yang mundur dia dikurangi sebelumnya. Ya. Tapi enggak. Kalau maju nih, nextnya dikurangi sama kita. Kalau yang mundur ini dikurangi sebelumnya. Aja kena spring itu. Satu lagi. Tumpah. Ini kan tengah itu kan selisih dua titik yang bergerak sama di kiri dan kanan titik tertentu. Nah, itu rumusnya kan kayak gitu. Nah, misal dari tabel yang contoh, misal di tulisannya itu ngomongin ini. Nah, dari sini itu misal ada pertanyaan nih, tentukan ini apa laju ya? Laju pada saat T-nya berapa gitu ya, pakai diferensi tengah gitu ya. Nah, misal saat T sama dengan berapa ya? 30 gitu ya. Misal ditanya berapa apa? Laju menjawab tuh T sama dengan 30, tapi pakai diferensi tengah gitu kan. Nah, pakai tabel ini sisi mundur waktu.
kali tanganku seminggu. Ini nggak sih? Melas banget ada. Nah, rumusnya kan tadi ini. Terus ditanyanya waktu T-nya 30. Nah, berarti dimasukin kan? Dimasukin kemana? T gitu ya? Kan T. Ya, sorry. T. Soalnya sih. Nah, berarti dimasukin kan? FT plus T plus H dibagi 2. Berarti kan T-nya Ya aku bingung dong kayak apa ya? Itu X anjir. Substitusi kemana? Gak ada apa? Dari mana? 10 dari mana? Marsha. Oh iya. Makanya 2 per Plus min ya? Iya. Ini plus itu keluarnya nih. hanya. Tapi kan ini nggak bisa kayak gini sih, tetap fungsi. Ya, nggak bisa 30 per itu doang lah. Ya fungsi dari Tadi kan tadi kan ini perbedaan X atau T-nya. Ya kan? Berarti kan kalau misal ini T berarti hanya 10 kan? Nah, berarti hanya 10 semua kan? Nah, atau sisa mau? Berarti nah, gini guys, kita hitung 35 dikurangi 35. kata lo di Nah, ini guys. Berarti kan kalau misal ditanya gimana kalau misal T-nya 30 pakai diferensi tengah, berarti dimasukin ke rumusnya ini kan. Nah, T-nya kan berarti 30. Terus hanya kan 10. Dia perbedaan T-nya. Atau kalau misal biasanya itu pakai X kan. Nah, itu kan dari situ kelihatan toh otomatis hanya 10 kan. Iya. Nah, berarti dimasukin terus dihitung dapat 10. Kayak dong. Kan itu delta ft sama dengan fungsi dalam T plus H per 2. Emang boleh langsung dimasukin jadinya 30 plus 10 per 2, nggak ada fungsinya lagi. Tapi di situ Nah makanya hasilnya kan nggak 10 ya harus. iya sih, iya. F10 Yang kamu masukin mungkin. itu- Enggak deh nggak bisa. Berarti F35 harusnya. 30 plus 10 per 2. Kita belajar bersama-sama ya. Iya. Iya ya. Keras banget. Dulu tadi juga. Jangan dong nggak kelihatan. Nah, ya maaf guys tadi salah. 1446 dari mana? Itu 30. Oke, yang sebelumnya. Berarti kan gimana nggak paham? pakai ini aja. Nah, nih. Ya. Nah, itu 4 kan FT. Saya dimasukin. Fungsinya kayak Berarti gimana? 1446 kan harusnya delta dengan FT nih nggak sih diganti 1446 nggak dimasukkan 30 tapi delta 30 itu 1446 sama dengan Ya soalnya itu fungsi loh, dalam fungsi dia bukan kayak
apa namanya cuma variabel, misalkan T plus H per 2 itu baru bisa disubstitusi langsung kayak 144 ditambah 10 per 2 nggak sih? Delta F1 kan berarti untuk I sama dengan 1 kan berarti F1 per 2 berarti F1 Iya. dikurangi sama F0. Iya. Nah tapi sekarang gini, kalau misalkan X I-nya tuh 2 deh, 2 plus 1 per 2 1,5 1,05 itu gimana? Juga Brin. soalnya kan nggak diketahui. Aku mau tanya, yang maksud dari atau dapat kita tulis itu loh, kan delta Y0 sama dengan del Y1, terus itu Y1 itu nanti kayak gimana? Dan sampai seterusnya Itu dari diferensiasi maju mundur tengah itu perbandingannya. Buat yang tengah tadi skip ya guys. Nanti. Nah, lanjut ya. Lanjut untuk pelajaran semuanya. Untuk pelajaran soal yang kedua, ulangi soal nomor 1 apabila fungsi berperilaku seperti suatu parabola. Oke. Untuk penyelesaiannya yaitu kita tahu dulu untuk si 1x sama dengan 0,5 kan sama aja kayak seperti yang nomor 1 tadi, yang fungsi di dekat itu 0,75. Berarti si satunya itu 0,5, untuk si 2 nya si x, si 2x si 2x sama dengan x, dan untuk si 3x sama dengan y kuadrat, sehingga Gx itu sama dengan A1 ditambah A2x ditambah A3x pangkat 2, karena berperilaku seperti parabola tadi ya, sampai pangkat 2. Karena kita ingin mencari kuadratik, maka kita perlu tiga fungsi yang berada di dekat titik yang ingin kita cari, yaitu 0,5, 0,8, dan kita ambil 1,1. Lalu untuk G 0,5 sama dengan A1 ditambah A2 dikali 0,5 ditambah A3 0,5 kuadrat sama dengan, ini untuk efeknya 0,7904. Untuk G08 dapat A1 ditambah A2 dikali 0,8 ditambah A3 dikali 0,8 kuadrat sama dengan 1,5965. Untuk G1,1 sama dengan A1 ditambah A2 dikali 1,1 ditambah A3 dikali 1,1 kuadrat sama dengan 2,6773. Dari G ini didapatkan sistem persamaan A1 ditambah A2 0,5 ditambah A3 kali 0,125 sama dengan 0,7904. A1 yang kedua yaitu A1 ditambah A2 dikali 0,8 ditambah A3 0,64. Yang ketiga yaitu A1 ditambah A2 dikali 1,1 ditambah A3 dikali 1,21 sama dengan 2,6773. Lalu kita mengumpulkan persamaan sistem persamaan tersebut untuk A1, A2 dan A3. Lalu dari persamaan pertama didapatkan A1 sama dengan 0,7904
0,7904 sama dikurangi A2 dikali 0,5 dikurangi A3 dikali 0,125. Lalu kita substitusikan untuk persamaan kedua, dan ini persamaan keempat ya, kita substitusikan ke persamaan kedua menjadi 0,7904 dikurangi A2 dikali 0,5 dikurangi A3 dikali 0,125. Ini untuk jadi A1 yang tadi ditambah A2 dikali 0,8 ditambah A3 dikali 0,64 sama dengan 1,5965. Jadi 0,3 A2 ditambah 0,515 A3 sama dengan 0,8061. Lalu kita substitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga menjadi 0,7904 dikurangi A2 0,5 dikurangi A3 kali 0,125 ditambah A2 dikali 1,1 ditambah A3 dikali 1,21 sama dengan 2,6773. Dapatkan 0,6 A2 ditambah 1,085 kali A3 sama dengan 1,8869. Sampai. Dari persamaan kelima dan keenam, biar mudah kita pakai matrik. Maka menjadi matrik itu 0,3 0,515 0,6 1,085 A2 A3 kali matrik A2 A3 sama dengan 0,8061 1,8869. Lalu kita R2 dikurangi 2 kali R1 menjadi 0,3 0,515 0 0,055 dikali matrik A2 A3 sama dengan matrik 0,8061 0,2747. Dari matrik tersebut didapatkan 0,055 A3 sama dengan 0,2747. A3 sama dengan 0,4995. Lalu kita substitusikan A3 0,4995 persamaan yang di matrik tadi, jadi 0,3 A2 ditambah 0,515 dikali 0,4994 sama dengan 0,801. 0,3 A2 sama dengan 0,5489. A2 sama dengan 1,8296. Lalu kita substitusikan A2 dan A3 ke persamaan yang pertama. A1 ditambah 1,8296 dikali 0,5 ditambah 0,4995 dikali 0,125 sama dengan 0,7904. A1 sama dengan min 0,1868, sehingga penulisan sistem persamaan di atas adalah A1 sama dengan min 0,1868, A2 nya 1,8296 dan A3 nya sama dengan 0,4995. Lalu karena D tadi A1 ditambah A2 X tambah A3 X pangkat 2, maka G menjadi min 0,1868 ditambah 1,8296 X ditambah 2,4995 X pangkat 2, sehingga F0,75 dapat didekati dengan X 0,75 sama dengan min 0,1868 ditambah 1,8296 dikali 0,75 ditambah 0,4995 dikali 0,75,2. Lalu F0,75 berdekati dengan G 0,75 sama dengan 1,4663. Jadi F0,75 itu
dekati dengan D 0,75 sama dengan 1,4663. Untuk pelajaran soal yang ini tadi ada yang ditanyakan untuk kurang jelas. Tuh di beberapa sumber kan kalian yang tadi yang nilai tengahan deh, nilai tengah, diferensiasi tengah itu kan fx apa gimana? Sorry lupa. X plus H per 2 tadi tuh. Masih di tengah. Iya itu kan x plus h per 2 ya. Kalau di sama aja deh ternyata. Tapi kalau yang di sumber-sumber lain tuh pernya tuh di luar, jadi di luar f-nya per 2h. Per 2-nya baru di akhir. Di tabelnya tetap ada. Iya. Jadi yang di itu tuh cuma yang dalam fungsi tuh fx plus h dikurangi fx min h. Itu. Kalau kayak gitu ada ya di tabel. Harusnya. Gak tahu. YouTube. Ini mungkin ngajak ketemu. Bisa ketemu kalau kayak gitu. Iya. Next dulu nanti nih ada pertanyaan biar Kemudian soal yang tiga, dalam fungsi yang diketahui di soal 1 ditemukan nilai f 0,95 dengan pendekatan hingga delta pangkat 3. Nanti berarti diketahui soalnya tadi kita buat tabel tadi seperti ini. Lalu kita menentukan tabel diferensinya. Ini untuk tabel diferensinya karena ini tabel maju ya. Nanti untuk 0,794 dikurangi 0,2427 seperti itu. Paham kan caranya menghitung tabel diferensi? Iya. Kan ini kan tabelnya nggak punya itu ya. Kan kita mau 0,95 kan pas di tengah ya. Pas di tengah sama tabelnya itu nggak punya titik tengah. Jadi metode kita ini antara Bessel sama yang Newton hour. Stirling. Tapi kita lebih memilih ke kedua. Bessel karena lebih datanya pas tepat di tengah. Kalau pas tepat di tengah itu lebih cocok untuk Bessel. Misal untuk X sama X itu kan titik yang ingin dicari 0,95. Untuk ini 0 titik yang dekat dengan titik yang ingin kita cari yaitu 0,8. Lalu hal selisih antar titik dan tabel yaitu 0,3. Lalu yang pertama kita lakukan yaitu menentukan nilai S yaitu X dikurangi X0 per H. Substitusikan X 0,95, X 0,8 dan H sama dengan 0,3. Dapat S sama dengan 0,5. Lalu karena ini untuk formula Bessel tadi ya. Lanjut. Kameranya di sini yang 7 nyala. Yang kameranya itu Ini dengan S plus J K sama dengan S plus J, S plus J 1, S plus 2, J min K 1, K gedein suaranya, Dav. Ya. Menentukan nilai kombinasinya. Kombinasi 1 dari S yaitu 0,5. Untuk kombinasi 1 dari S min 1 yaitu S nya tadi kan 0,5 dikurangi 1 berarti min 0,5. Untuk kombinasi 2 dari S yaitu
S dikali S min 1 per 2 faktorial, yaitu min 0,125. Untuk kombinasi 3 dari S, yaitu S dikali S min 1 dikali S min 2 per 3 faktorial, didapatkan hasil 0,0625. Untuk kombinasi 3 dari S plus 1, yaitu S plus 1 dikali S dikali S min 1 per 3 faktorial, didapatkan hasil min 0,0625. Tadinya kita substitusikan semua hasil yang didapat ke formula. Untuk formulanya tadi kan tulis ya biar dapat di apa ya? Gerak cahaya Rin, coba lihat tabel yang tadi ada nggak? Muncul nggak di HP? Tadi ada yang terakhir. soal contoh soal. Nggak muncul anjir. Cuma tadi yang ini. Yang mana? Yang tadi yang buat diferensiasi itu. Nggak muncul nggak sih? Nggak muncul kalau yang itu. Coba dicek. Muncul nggak apa-apa? Nggak ya? Untuk kita kan tadi mau itu ya sampai tingkat sampai delta pangkat 3, jadi kita sampai ke sini saja. Oke. Pakai biru aja deh. Nggak ada isinya. Ya. Untuk F ini Nggak ada bikin langsung. tadi kan ini X F0 Nanti F1 kalau ditanyain kurang ajar apa? Asisten dosen ya ikut aku, nggak apa-apa. Itu harus sendiri ya. Boleh sih bawa teman. Ya nggak boleh. Aku dulu interview dan untuk sama itu ini profesorku yang kayak itu itu nanyain kurang D3 ajar nggak sendiri. Aku bilang dari SMA emang ngajar anak SD sini itu buka les ya bantu ngajar ini. itu wes gitu. Oh ya udah Nah, itu ini kan tadi di materinya gitu beriman ya udah ya sesuai dengan murid aku nggak punya pelajaran dari materi muridku ya udah muridku ngomong Kak, sampai ini terus aku scroll ke PT dari orang lain gitu nah nanti aku yang jelasin ke orangnya Berapa kali? sampai ini kan aku F0 nggak ada tulisannya ini terakhir F1 aja kan di biru itu F0 karena kan sebelumnya mulai mendekati yaitu F0 F2 F1 terus dibagi 2 itu yang pertama ini. Yang kedua yaitu ini iya iso di zip itu tuh tuh anak-anak itu ke sana ke sana kayak jejer tuh nggak iso terus
bisa. Coba di zoom langsung ke laptop aja. Ya udah blok semua, gedein itunya ya. Fontnya. Fontnya digedein. Kontrol A, kontrol A. Kontrol A semua. Ben. 70 gak mudah. Nah terus ininya apa namanya di apa sih apa kotaknya itu di format coba, format mana sih, format itu nanti bisa selnya di langsung apa. S1 berarti kan ini S1 ya. Ini kan S1. Nah ini S, ini S1 tambah S. Berarti ini mau tambah F1 per 2 tambah S1 ditambah S per 2 untuk delta F0. Untuk delta F0 nya itu di pas dianya ini. Ini 33. Gurih banget. Piu. Lo permisi. Ada tadi apa ya tulisannya? Apa masih ada? Ya ketika di ini untuk delta F0 lalu kombinasi 2 dari S nanti dapat di min 0,125 sekarang delta kuadrat F min 2 delta kuadrat F min 2 Saya mau gantian kalian. yang ini dua min 1 bagi 2 lalu dari 55 itu 3S itu posisi 3 dari S dikalikan Gimana caranya? iya, ditambah S plus 1 Kayaknya itu. Ditahan dong, Mbak. Ditahan lu. Udah ditahan. Begini dulu baru digeser. Kemana? Ini KTT. Ini lo KTT ya Allah. Di KTT dulu. Di Mas di. Itu di pause aja. ini apa? Ini sama ini untuk yang delta pangkat 3 dari F1 itu yang tulisnya itu 0,0366 untuk yang ini itu yang orange sama hijau nah ini orange sama hijau buatkan hasil 2,1085. Ada yang ditanyakan? Aman ya? Kalau nanti ada ditanyakan langsung chat aja. Yang slide sebelum ini. Itu nilai fungsinya kan di 0,95. Ya. Hanya 2 tempat desimal. Kenapa yang di sebelah kanan itu 5 tempat desimal? Jadi awalnya
tadi kan yang diketahui 4 angka desimal Pak. Mana? Ke atas yang mana? Tabel ini mau sama X sama FX nya itu. Ya. X-nya kan 2 tempat desimal, 2 angka signifikan. Iya. Atau 1 tempat desimal. Tadi kan 4 desimal, ini 4. Kenapa? Salah format Excel-nya Pak. Format Excel-nya yang salah. Oh, kalian lihat Excel. Iya, ada itu dulu. Jadi, kalau Jadi harusnya itu 4 angka di belakang koma atau dulu sama Saya tanya, katanya suruh tanya tadi. Iya. Saya tadi itu apa? Kalau format Excel-nya harusnya sama 4 seperti FX-nya. Ya, pokoknya tanya aja nggak mau loh mahasiswa itu. Pada pertanyaan yang bagus akan dikasih roti boy tadi katanya. Kenal lagi apa? Ya kita belum buka. Sudah. Sudah. Tadi itu tuh yang dibahas tengah. Oh iya. Yang bahas tabuk Sebenarnya kamu juga nemu ya, tapi Kenapa kayak gitu sih Bapak? Gitu. Enggak apa-apa. Aduh iya lagi. ini ya berarti. 2H. 2H. Hmm. 2H gitu. Bilang 2H. Tadi ini rumusnya 2H. X plus 2H. Enggak, yang 2 itu 2H. Rumus mana? Astaga. Ini. Astagfirullahaladzim. Mar 2H. Nah, kalau yang rumus yang ini itu bisa dapat itu, soalnya kan pasti nggak bakal dapat setengahnya, soalnya dibagi-baginya baru waktu udah ada. Jadi kalau misal X-nya sama dengan 30 gitu ya yang tadi, berarti nanti hasilnya Ini udah sempat gue hitung si Marta itu hasilnya tuh 76,7 tapi iya gak di tabel. nggak tahu maksudnya tabel soalnya nggak muncul kalau di HP. Oh iya. 76,7.
Oh ini tabel maju. Iya. Hmm. Nah, Geli gak? Geli apa sakit? Mana masa itu? 76,7. 76,7. Trust me. Udah dihitung kok. Sans. Itu aku juga nemu itu kayak gitu. Besok dia selesainya juga. tapi 2 kali ya tuh ya. Aku nemu ada tapi enggak. Ini 2 doang. Apa sih ini? Tengah. Ini maju. Ya, itu berarti pertanyaannya pakai H apa enggak? Ya, soalnya kebanyakan tuh pakainya H. Pakainya H. Ya udah. Ini nanti bisa ditanyakan. Akan ke Pak Firman ya. Tanya ke Bapak. Oh, bentar. Coba buka ini. Tadi tabelnya. Iya tadi. Tujuh enam tuh nggak ada ding. Nggak jadi. Lagian kan itu berarti kan kalau ini kan sisi ke-1, sisi kedua, sisi ketiga ya. Kalau misalkan pakai ini doang berarti misalkan mau cari sisi kedua ini dicari habis itu diaplikasiin lagi apa gimana? Itu well, nggak usah dijawab sekarang nggak apa-apa. sorry. Mungkin itu saja kalau nanti yang kita lewati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.